Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaidias. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Biologi LPTK Universitas Mataram, angkatan gelombang pertama. Saya PPL di SMAN Negeri 7 Mataram dan mengajar di kelas 10. Pada video praktik pembelajaran ini, saya mengajar di kelas 10 IPA 1 dengan materi ekosistem dan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekian lama ya liburnya panjang sekali, libur kalian enak tidur-tidur di rumah. Akhirnya ketemu lagi ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran baru, tapi sebelumnya seperti biasa, oke, silahkan dipimpin doa dulu ya. Mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa berpakaian kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama libur, jadi kabar kalian insya Allah baik-baik semua ya. Udah lama istirahat. Nah, apalagi sekarang puasa, jangan dijadikan alasan nih, lemah. Harus semangat semuanya ya, yang terutama. Saya absen dulu ya. Atau ada langsung yang tidak masuk? Fayat? Fayat. Mana dia, Muhammad Fayat? Ya, cuma 3 orang jadinya tidak masuk ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru kita. Materi kita hari ini adalah materi. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita persepsi dulu, refresh dulu, ingatan kalian tentang materi zaman dahulu kala. Nah, di SMP kalian tuh pasti pernah mempelajari tentang makhluk hidup. Pasti itu, kalau mempelajari makhluk hidup pasti disentil makhluk yang tidak hidup atau makhluk mati. Kalau di bahasa biologi kan, komponen makhluk hidup itu apa? Komponen biotik. Hidup. Lawan katanya abiotik. Oke. Tidak hidup. Nah, kalian sudah tahu nih mana komponen abiotik dan biotik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Seperti sebelumnya, kesepakatan kelas kita setiap menjawab dan bertanya harus angkat tangan. Oke. Lihat kiri dan kanan kalian ya. Siapa yang bisa bantu Ibu menyebutkan komponen biotik dan abiotik di sekitaran sekolah ini? Angkat tangan silahkan. Ya, silahkan Maya. Kalau biotik yang hidup yaitu ada tumbuhan, Ya. kemudian ada hewan, juga ada manusia. Ya. Kemudian yang abiotik yang tidak hidup, contohnya benda-benda yang ada di dalam kelas. Benda-benda dalam kelas. Kalau yang di lingkungan di luar, contohnya apa? Tanah, Tanah. Terus lain juga? Batu, ya. Orang. Yang kita hirup setiap hari? Udara. Yang kalau cewek-cewek ini pasti takut sekali kena matahari. Iya. Jadi kalian udah paham ya? Sepakat enggak dengan jawabannya Maya? Sepakat ya. Jadi jawabannya Maya benar sekali. Komponen-komponen abiotik dan biotik itu banyak sekali ya terlihat di lingkungan sekolah kita. Seperti yang disebutkan oleh Maya tadi ya. Nah, kesepakatan kelas tidak perlu saya ingatkan lagi, kalian pasti ingat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini
Yang pertama itu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen biotik dan abiotik. Nah, tadi saya tes komponen biotik dan abiotik, kalian sudah paham semua ya? Lalu yang kedua, menganalisis peranan-peranan. Nah, kalau peranan-peranannya misalnya cahaya matahari nanti berperan dalam kehidupan itu untuk apa? Itu maksudnya peranannya ya. Lalu yang ketiga, nah kalian mampu merancang dan merencanakan pembuatan terarium. Jadi terarium itu mini ekosistem. Dia bisa berbentuk taman, berbentuk hutan, tapi dalam bentuk ukuran yang kecil. Ya. Nah, tujuan selanjutnya itu kalian mampu mendesain pembuatan terarium. Yang selanjutnya, menguraikan bagaimana interaksi antar komponen-komponen ekosistem. Dan yang terakhir, kalian itu mampu membuat jaring-jaring makanan. Ya, untuk pembelajaran hari ini saja. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekosistem, pasti kalian tahu ya organisasi kehidupan. Urutan kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu organisasi kehidupan. Ya, sebelum saya tampilkan slide-nya, ada yang bisa bantu saya nih. Apa urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Wawa. Iya. Ya. Iya, benar sekali ya, luar biasa. Berarti kalian udah baca apa yang saya sudah kirimkan. Nah, kalau individu itu artinya satu saja. Misalnya Oki aja, Gede saja, Wawa saja, itu ya individu. Tapi kalau digabungkan nih, Oki digabung dengan Gede, Haikal, Fayat, April, tapi kalian harus sejenis ya, baru dikatakan populasi. Nanti kalau misalnya ada manusia, ada ayam, ada kambing, satu-satu nih semuanya, bisa enggak disebut populasi itu? Enggak bisa, artinya harus sejenis dan dalam waktu dan tempat yang sama. Kalau waktunya sekarang tahun 2023, ayamnya 1, tahun 2024 ayamnya 1, bisa enggak dikatakan populasi? Enggak ya, harus tempatnya dan waktunya sama dan jenisnya sama, itu populasi. Nah, selanjutnya komunitas. Komunitas itu kumpulan dari populasi. Misal ini di sawah ada populasi padi, jagung, burung, dan tikus misalnya. Ini populasi ya, lebih dari satu semua ini. Digabungkan semuanya dan mereka itu berinteraksi. Berinteraksi itu artinya ada hubungan timbal baliknya. Maka disebut dengan komunitas. Ini makhluk hidup semua ya. Ya. Sekarang kita lanjut ke ekosistem. Ini makhluk hidup aja yang komunitas. Kalau yang ekosistem ada padi, jagung, burung, tanah, air, udara, itu namanya ekosistem. Iya. Oke, paham? Oke. Nah, kalau sudah paham, kita lihat nih video sedikit aja, cuma 1 menit aja. Cukup dah ya. Kalau kalian lihat itu ekosistem apa itu? Ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah itu apa aja yang bisa kalian lihat tadi? Ya, silahkan Ami. Ada padi, ada tanah, ada air, terus ada bebek, ada hutan, ada ini apa namanya hijau, terus habis itu ada kodok, ada burung belalang. Luar biasa ya, benar sekali. Ingatan kalian, visual kalian kuat sekali ya, langsung ngafal semuanya.
Ekosistem yang tadi itu di video itu sudah terlihat komponen abiotik dan biotik. Tolong di belakang perhatikan. Kalian pernah ke sungai enggak? Pernah. Yang perempuan pernah enggak? Kalau laki-laki mungkin sebagian besar yang mungkin berenang, senang berenang di kali. Ya, di sana juga banyak komponen biotik dan biotiknya ya. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi kita sudah sebutkan nih komponen-komponen penyusun ekosistem. Ada yang bisa mengulangi apa saja komponen-komponen penyusun ekosistem? Angkat tangannya. Ya, Maya? Maya. Wawa? Iya, betul ya. Komponennya itu terdiri atas 2 jenis, yaitu biotik dan abiotik. Nah, kalau biotik itu semua makhluk hidup di bumi, sedangkan abiotik faktor fisik dan kimia atau makhluk yang tidak hidup. Ya. Nah, faktor biotik ini memiliki 3 peranan di di kehidupan memiliki 3 peranan. Yang pertama, bertindak sebagai produsen. Ada yang bisa menjawab apa itu produsen? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Pak ya. Produsen itu penghasil makanan yang bisa membuat makanannya sendiri. Iya, betul ya. Ada lagi? Ada pendapat lain? Silakan. Haikal, saya minta pendapatnya bagaimana Haikal? Apa itu produsen Haikal? Ya, bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Apa? Padi. Semua makhluk hidup yang memiliki klorofil, yang mampu berfotosintesis, itu dan produsen. Kenapa saya bilang semua makhluk hidup, tidak menyebutkan tumbuhan? Karena ada organisme namanya fitoplankton. Pernah nonton SpongeBob ya? Itu mampu menghasilkan makanannya sendiri karena dia punya klorofil. Dia tidak membutuhkan makhluk hidup lain untuk menghasilkan makanan sendiri. Dia cuma membutuhkan cahaya. Lalu yang kedua, konsumen. Konsumen. Sering banget ya dengar kata konsumen. Konsumen itu tukang makan. Kayak kita ya. Konsumen itu yang bertindak sebagai pemakan, produsen. Iya. Jadi energinya itu diperoleh dari produsen. Nah, di sini saya tuliskan konsumen itu yang bertindak itu adalah hewan herbivora dan karnivora. Satu lagi, Ibu lupa nulis. Iya. Omnivora. Ya, kalian tahu kan itu apa herbivora dan karnivora? Ya, jawab singkat aja silakan Sam. Apa itu herbivora dan karnivora? Selanjutnya, jenis-jenis interaksi. Parasit, simbiosis. Parasit siapa? Angkat tangan. Ya. Ada itu parasitisme. Parasit, mutualisme. Ya, mutualisme dan komensalisme. Kalian harus cari tahu apa itu parasit, komensalisme dan mutualisme. Karena kalian itu namanya mutualisme, komensalisme dan parasitisme harus tahu namanya, nama kelompoknya ya. Jadi sudah saya minta filenya aja. Cukup ya? Kalian sudah saya bagikan lembar kerja. Itu harus membuat terarium. Saya sudah kirimkan bagaimana contoh terarium. Ya? April udah lihat terarium tadi malam? Udah ya? Pian, udah ngelihat terariumnya? Udah ya? Itu sejenis akuarium, hanya saja tidak ada airnya. Sejenis akuarium, kalian berkreasi sendiri. Iya. Dia itu terestrial. Ekosistem terestrial, tapi mini, dalam bentuk mini ya. Nah, kalian lihat di perencanaan jadwal. 1/2 ya. Kalau bisa 1/2. Kalau enggak bisa 1/3 aja.
Nah, perencanaan jadwalnya ini tujuan saya membuat perencanaan jadwal, perhatikan semua, supaya semua itu kerja. Jadi setiap orang punya tugas masing-masing, tanggung jawabnya sendiri. Kalau ada yang tidak kerja bisa dilaporkan ke saya, nanti ada penilaian keaktifan dalam kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok parasisisme. Tema yang saya buat pada tema yang kami buat pada teratorium ini adalah bertema hutan hujan, yakni di mana nanti di sana ada hutan dan tumbuh-tumbuhan hijau yang dimana ntar ada semprotan air hujannya. Terus penjadwalannya, tugasnya siapa? Jadwalnya ini yang pertama untuk yang mencari box kaca atau box akuarium yaitu LG atau air. Terus yang kedua yang mencari pasir laut yaitu Ozi, pasir kolam Maya, kerikil Aprili, batu kecil Naila, tanah subur Egi, tanaman kecil Davina, rumput atau lumut saya Salwa, dan yang terakhir yaitu mencari hewan herbivora dan karnivora yakni Desi dan Dika. Iya. Ya, sekian dari kelompok. Oke. Tunggu bawah sebentar. Iya. Untuk presentasi temannya ada yang mau bertanya? Udah jelas ya? Oke, atau kelompoknya ada yang mau bertanya ke Ibu Guru? Udah jelas ya? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saudara dan kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas limpahan banyaknya nikmat ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah kita bisa bertemu pada tempat yang insya Allah berkah ini. Berdirinya kami di sini untuk mewakilkan kelompok kami dari kelompok parasisme. Di kesempatan pada hari ini, saya Salma Putri dan akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan terarium. Seperti yang kita ketahui, terarium adalah teknik menanam beberapa tanaman kecil di dalam wadah tertutup seperti kaca atau plastik yang transparan. Pada terarium ini kami mengambil judul tentang kebun mini. Kebun yang digambarkan di sini ialah kebun yang hijau dan yang subur. Dan kata mini di sini artinya kecil. Walaupun kecil, tapi berkualitas dan menghasilkan daya tarik yang bagus untuk dilihat dengan mata.
Batu di sini berfungsi sebagai induk yang membentuk. Walaupun batu tergolong dalam komponen abiotik, namun batu ini sangat berperan penting bagi ekosistem. Terus yang kedua, di sini ada lapisan tanah. Sebelum balik ke lapisan tersebut, berkaitan dengan tanah, tanah berfungsi sebagai penyangga secara fisik, penyedia udara dan air, pengatur suhu, pengendali bahan beracun dan penyedia zat hara. Untuk lapisan kedua, yakni di sini ada pasir pantai. Pasir pantai di sini berfungsi sebagai hiasan atau untuk memperindah pada terarium tersebut. Yang ketiga, di sini ada lapisan tanah subur. Tanah subur di sini berfungsi meningkatkan kesuburan pada tumbuhan tersebut. Tanah subur akan mengandung zat hara yang cukup, yang dimana ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman pada terarium tersebut. Terus yang keempat, di sini ada pasir maram. Pasir maram di sini berfungsi sebagai media tanaman hias. Pasir maram juga memiliki kemampuan bisa mempertahankan kelembapan untuk waktu yang cukup lama pada tumbuhan tersebut. Terus yang kelima, di sini ada lumut. Lumut di sini berfungsi untuk sebagai spons meminimalisir kelebihan air semakin optimal. Terus di sini juga ada tambahan sedikit bahan kerikil. Di sini berfungsi untuk menyimpan air di dasar wadah sehingga tidak menimbulkan genangan. Terus yang ketujuh, fungsi tanaman pada terarium ini adalah untuk menambahkan dan menghidupkan suasana pada terarium. Karena dalam tanaman terdapat corak-corak khasnya tersendiri yang membuat siapapun yang memandangnya dan melihatnya merasa lebih lega, segar, dan bahagia. Ya, seperti yang kita ketahui, kita membuat seperti ini ada manfaatnya, yakni manfaat terarium bagi seorang pelajar yaitu bisa menjadi sarana untuk mempelajari ekosistem lebih lanjut. Membuat terarium juga bisa menjadikan seorang siswa untuk meningkatkan kreativitas dan wirausaha sehingga bisa bermanfaat pada siswa tersebut. Mungkin itu saja yang kelompok para siswa yang bisa sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri sampai di sini saja karena kalau memulai dipastikan akan ente lagi karena dia beda kelas. Keren. Luar biasa ya presentasi semuanya, lengkap sekali apa yang dipaparkan sebenarnya. Kelompok para siswa bisa angkat tangan? Ya. Tadi sudah dipaparkan ya oleh temannya. Saya mau lihat sejauh mana kalian kerja. Sekarang saya tanya Ozi, apa aja komponen abiotik yang ada di terarium kalian? Abiotiknya ada kerikil, ada pantai, batu, tanah. Sekali ya. Nah, jadi benar sekali ya, apa saja sudah disebutkan komponen abiotiknya. Cuma kalian lupa nih komponen abiotik yang paling penting juga udara. Ada sana ya, meskipun tidak kelihatan pasti ada. Ya. Oke, ya, luar biasa, bagus sekali. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kelompok selanjutnya, mutualisme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Rahmayati dan di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok mutualisme. Kami membuat terarium bertema hutan. Terarium ini ada 10 komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen abiotiknya ada pasir,
biotik. Untuk biotiknya di sini ada terdapat tumbuh angka, ada lumpur dan di sini ada dua hewan seperti zebra dan rusa. Sekian dari kelompok koalisi pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kelompok pluralisme? Saya. Baldi. Baldi apa itu? Apa aja komponen konsumen tingkat satunya di terarium? Konsumen tingkat satu. Baldi enggak? Baldi kelompok ini enggak? Ya. Oh iya. Ada rusa. Komponen konsumen. Konsumen. Oh, konsumen tingkat satu ya. Ya benar. Konsumen sama zebra. Saya. Rusa sama zebra. Konsumen itu kok. Berat. Nah dalam hal ini tapi beratnya itu tidak sama air-air yang ada di tubuhnya. Misalnya padi. Padi kalau masih hidup itu pasti ada kandungan air kan di dalam tubuhnya. Nah yang dihitung perbandingan beratnya ini masa keringnya. Padi yang sudah dikeringkan itu baru bisa dihitung masanya untuk menentukan dia berada di tropik berapa ya. Itu ini yang biomasa ini ada dua. Ada teresterial. Apa itu teresterial? Ini loh yang paling teresterial itu terarium itu artinya ekosistem ya. Daratan. Teresterial, terarium, mini terarium, mini ekosistem. Teresterial ini Piramida berbentuk terbalik. kalau di teresterial tegak. Kalau di aquatic baru dia terbalik. Tapi masa sih? Enggak ada, saya salah baca. Oh ya, nggak apa-apa, yang penting udah berusaha membaca itu udah luar biasa ya. Iya, benar ada hati. Jadi kalau kita udah membaca nih, kita salah menyebut, tapi diperbaiki sama orang kita akan tetap ingat apa yang sudah kita baca itu. Ya. Kalau teresterial, bentuk piramidanya itu iya, misalnya seperti ini dah saya buatin lagi ya, ada padi, ular, ayam, berat keringnya yes. Tadi Kaila simpulkan pembelajaran hari ini. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara abiotik dengan biotik. Ekosistem terdiri dari akuatik, terestrial, buatan terarium merupakan mini ekosistem. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Hari ini Tapi banyak ilmu yang diperoleh dari pembelajaran. Minggu depan pembelajaran kita selanjutnya adalah perubahan lingkungan. Besok minggu depan materi kita perubahan lingkungan. Nah, sebelum masuk ke kelas kalian baca-baca dulu ya perubahan lingkungan supaya nyambung apa yang disampaikan dengan yang kalian baca ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan Oki ketua kelasnya untuk dengan membaca doa ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap beri salam.